Di sebagian besar sejarah, kita merupakan kelompok-kelompok pemburu pengumpul yang mengumpulkan makanan yang tersedia di alam secara langsung dengan cara berburu binatang dan memanfaatkan tanaman liar. Kita menggunakan alat-alat seadanya seperti kayu, tulang, dan batu. Tidak memiliki tempat menetap, membangun kemah-kemah sederhana, atau tinggal di gua-gua sementara waktu untuk berlindung. Zaman batu yang panjang ini mulai berakhir 12.000 tahun lalu ketika suhu bumi menghangat, mencairkan es sehingga tanah menjadi subur. Fase penting dalam sejarah manusia ini adalah apa yang disebut sebagai revolusi Neolitikum yang menjadi langkah awal manusia menuju peradaban yang lebih maju. Kota tertua yang telah ditemukan berada di Levant, menunjukkan rumah-rumah yang dibangun dengan tanah liat, dikelilingi tembok batu berusia sekitar 10.000 tahun yang lalu. Manusia perlahan-lahan mulai meninggalkan hidup sebagai pengembara dan mulai membangun pemukiman-pemukiman tetap, mengembangkan pertanian, tembikar, dan domestikasi hewan. Pada masa Neolitikum, manusia juga mengembangkan alat-alat batu yang lebih maju, seperti kapak batu yang diasah, batu gerinda, dan alat-alat pertanian seperti sabit dan penggiling biji-bijian. Dengan menggunakan alat-alat ini, manusia dapat meningkatkan efisiensi pertanian dan menghasilkan lebih banyak makanan. Hal ini membawa perkembangan populasi yang lebih signifikan dan pertumbuhan kebudayaan. Periode ini terjadi dengan waktu berbeda-beda di setiap belahan dunia secara independen. Dimulai dari Timur Dekat sekitar 10.000 hingga 4.500 sebelum Masehi, Asia Selatan dan Timur sekitar 7.000 hingga 2.000 sebelum Masehi, Afrika 6.000 hingga 4.000 sebelum Masehi, Amerika sekitar 5.000 hingga 2.000 sebelum Masehi, dan Eropa 4.500 hingga 1.700 sebelum Masehi. Neolitik berlangsung hingga perkembangan metalurgi, di mana penggunaan tembaga sebagai logam mulai dikenal. Kalkolitikum menjadi transisi antara zaman batu menuju zaman perunggu, dimulai dari Timur Tengah pada 4.500 sebelum Masehi. Manusia pada masa ini mulai belajar mengolah tembaga dari biji tembaga mentah, meleburnya dalam tungku, dan membentuknya menjadi alat dan barang yang berguna. Penggunaan tembaga memberikan keuntungan bagi masyarakat pada saat itu. Logam tembaga lebih kuat, tahan lama, dan dapat diubah bentuknya dengan lebih mudah daripada batu. Hal ini memungkinkan manusia untuk menciptakan alat-alat yang lebih efisien, senjata, perkakas, pertanian, perhiasan, dan benda-benda lainnya. Zaman tembaga juga berperan penting dalam perubahan sosial dan ekonomi. Penggunaan tembaga dalam produksi alat-alat dan barang-barang bernilai tinggi mengarah pada adanya perdagangan jarak jauh. Orang-orang pada masa ini mulai berinteraksi lebih intensif, membentuk komunitas yang lebih besar, memperluas jangkauan perdagangan dan pertukaran budaya. Meskipun zaman tembaga ditandai dengan kemajuan teknologi dalam penggunaan tembaga, penggunaan logam ini masih terbatas dibanding dengan penggunaan batu. Zaman tembaga berakhir ketika manusia mulai mengembangkan teknologi peleburan dan pengolahan logam perunggu yang menggantikan tembaga sebagai logam yang lebih umum digunakan. Zaman perunggu dimulai sekitar 3.000 sebelum Masehi hingga 1.200 sebelum Masehi di berbagai wilayah dunia, meskipun waktu persisnya dapat bervariasi. Periode ini ditandai dengan penemuan dan penggunaan logam perunggu yang terbuat dari paduan tembaga dan timah. Logam perunggu lebih keras dan tahan lama daripada tembaga, sehingga memberikan keuntungan dalam pembuatan alat dan senjata yang lebih efisien. Penggunaan perunggu dalam pembuatan alat dan senjata menghasilkan teknologi yang signifikan. Contohnya terjadi pengembangan kapak perunggu yang lebih efisien dibanding dengan kapak batu sebelumnya. Logam perunggu juga digunakan untuk membuat pisau, tombak, perisai, perhiasan, dan benda-benda lainnya. Selain kemajuan teknologi, zaman perunggu juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Produksi dan perdagangan logam perunggu membawa kegiatan ekonomi yang lebih intensif dengan munculnya spesialisasi kerja dan pertukaran antar komunitas.
Keberadaan logam perunggu juga memberikan keuntungan strategis kepada masyarakat yang menguasainya dalam konflik dan interaksi dengan kelompok lain. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kekuasaan dan pertumbuhan pemukiman yang akhirnya dapat mengarah pada pembentukan negara kota. Kemunculan negara kota adalah salah satu tahapan penting dalam perkembangan peradaban manusia. Hal ini terjadi pada periode awal sejarah manusia menjadi bentuk organisasi sosial yang lebih terstruktur. Ini merupakan langkah maju dari pemukiman prasejarah di mana wilayah tertentu diperintah oleh pemerintahan pusat yang memiliki kontrol politik, ekonomi, dan sosial. Negara Sumeria adalah salah satu peradaban kuno paling awal dan berpengaruh dalam sejarah manusia yang berkembang sekitar tahun 4000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi. Kota-kota seperti Uruk, Ur, dan Lagas merupakan pusat-pusat politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang di wilayah ini. Diikuti Mesir kuno yang mengembangkan negara kota awal kuat seperti Memphis dan Tebes sekitar 3100 sebelum Masehi. Lembah Indus terdapat beberapa negara kota awal yang maju seperti Harappa dan Mohenjo-daro sekitar 2600 sebelum Masehi. Dinasti Shang di Tiongkok kuno juga menjadi salah satu negara kota awal yang penting pada sekitar 1600 sebelum Masehi. Pusat-pusat kekuasaan Shang seperti Anyang mengendalikan wilayah luas di Tiongkok Tengah. Negara kota memiliki populasi yang tinggal secara tetap dalam batas-batas geografis yang terdefinisi. Masyarakat di negara kota terikat oleh hukum, aturan, dan tugas-tugas yang diterapkan oleh pemerintahan. Mereka terbagi menjadi beberapa profesi seperti petani, pedagang, pandai besi, pandai emas, pejabat pemerintahan, dan sebagainya. Infrastruktur dibangun lebih maju yang mencakup pembangunan jalan, irigasi, sistem pengairan, tembok pertahanan, serta pendirian kuil, istana, dan pasar. Pemerintahan juga menyediakan layanan publik seperti keamanan, pengadilan, dan layanan kesehatan. Kebutuhan administrasi, pencatatan sejarah, pembentukan hukum, penyimpanan ajaran agama, dan pertukaran budaya dalam negara kota mendorong perkembangan sistem penulisan. Negara kota memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong inovasi dan perkembangan sistem tulisan yang lebih maju, membuka jalan bagi pertukaran pengetahuan dan perkembangan peradaban manusia. Munculnya tulisan secara luas terjadi selama atau menjelang akhir zaman perunggu di berbagai peradaban di dunia. Tulisan yang awalnya muncul dalam bentuk aksara silabis seperti tulisan paku di Mesopotamia berkembang menjadi sistem aksara abjad yang lebih sederhana. Contoh sistem tulisan yang muncul pada zaman perunggu adalah aksara abjad Venesia yang menjadi dasar bagi banyak sistem penulisan lainnya di Timur Tengah dan Mediterania, seperti aksara Ibrani, Yunani, dan Romawi. Perkembangan sistem penulisan memberikan manusia kemampuan untuk merekam dan menyampaikan informasi secara lebih efektif. Tulisan memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, administrasi, dan peradaban manusia secara keseluruhan. Dengan adanya tulisan, pengetahuan dan budaya dapat dipertahankan dan ditransmisikan melintasi generasi, membantu dalam pengembangan peradaban yang lebih maju. Salah satu di mana tulisan pertama kali muncul adalah di wilayah Mesopotamia, terletak di antara sungai Tigris dan Efrat, di wilayah yang sekarang menjadi Irak. Tulisan paku atau cuneiform dikembangkan oleh Sumeria sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Sistem ini menggunakan tanda-tanda yang diukir pada lempengan tanah liat dengan menggunakan paku atau tulang untuk merekam informasi seperti dokumen administratif, hukum, puisi, dan mitologi. Pada saat yang hampir sama di Mesir kuno, hieroglif menjadi sistem penulisan yang berkembang sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Hieroglif adalah aksara yang menggunakan gambar dan simbol untuk mewakili suara, kata, dan ide. Di lembah Sungai Indus, muncul sistem penulisan yang dikenal sebagai aksara Indus. Meskipun belum sepenuhnya dipahami, aksara ini ditemukan pada segel-segel dan benda-benda keramik dan digunakan untuk penulisan dalam bahasa yang belum dapat terbaca. Di Tiongkok, tulisan berkembang secara independen sekitar tahun 1200 sebelum Masehi.
Beberapa masyarakat kuno lainnya juga mengembangkan sistem penulisan mereka sendiri, seperti aksara Maya di Amerika Tengah, aksara Yunani kuno, dan aksara Ibrani kuno.